tahu mereka shock. Kesimpulannya begini, saudara-saudara, ini keadaan genting sekali, genting sekali, ya, genting sekali. Bahkan negara kita bisa terpecah karena dari pihak tentara banyak yang tidak tahu, dari pihak polisi banyak yang tidak tahu. Sedangkan ini bisa mengancam keamanan nasional kita. Ya, dan kita punya waktu sampai tanggal 1 Desember. Apabila kita tidak menunjukkan sikap, maka program ini akan binding artinya akan dijalankan. Dan ada aturan ketika ini dijalankan, maka mereka yang menjalankan program ini dari WHO bisa melakukan apa saja, termasuk membeli obat, membeli vaksin, yang kita nggak bisa tolak, kita dijajah. Kita hanya punya waktu tanggal 1 Desember. Dan kita harus masukkan file, pemerintah harus memberikan sikap. Sikapnya adalah kita sementara tidak mau mengikuti program ini, tapi kita sebagai control group saja, pembanding. Dan ini negara-negara yang mau pakai obatnya silakan, kita enggak bisa dibandingkan. Kalau eksperimen itu sama ada dua grup, yang di eksperimen dan yang tidak di eksperimen. Dan kita pengen tidak eksperimen ada control group. Saya khawatir kawan-kawan di tentara, kawan-kawan di intelligence, kawan-kawan di Department Defense belum menyadari bahaya di sini. Karena teknologinya ini sangat berbahaya untuk keamanan nasional. Di Sri Lanka ketika ini dilakukan, sekarang kaki demam berdarah naik menjadi 300% hari ini. Jadi saya mohon banget sama saudara-saudara baik di government untuk segera putuskan. Kami dengan Pak Dewa dan beberapa perwakilan asing sudah bertemu dengan gubernur. Beberapa penjabat gubernur mengatakan saya tidak setuju, tapi dia yang mengumumkan. Karena saya punya teman yang kerja di City Children, saat ini nyamuk-nyamuk itu sudah ada di Rufina. Jadi sekalipun gubernur yakin, jadi dia akan menandatangani, kalau itu dilepaskan bagaimana? Karena kita berada dalam keadaan battle sekarang, ini peperangan. Sadar atau tidak, ini adalah peperangan biologis. Sadar atau enggak? Kalau kita hanya mengajarkan saya tidak menandatangani, mereka nggak akan jalan. Siapa bilang? Mereka sekarang saya kasih tahu lokasinya ada di mana. Mereka ada di Rufina. Nyamuk-nyamuk itu akan disebarkan tanggal 14. Gubernur dan Kapolda harus sekarang ini kita akan sita nyamuk-nyamuk. Bikin pengumuman sekarang. Saya sudah menyatakan kemarin di Bali TV, tapi dipotong. Saya bilang kalau wali kota masih meneruskan, itu seperti seorang pejabat negara, dia mengatakan kita lihat aja hasilnya, kita coba bagus atau enggak. Dari Departemen Kesehatan mengatakan bahwa ini untuk pengayaan, nggak apa-apa. Gila emang ini kepalanya semua. Mau jadi eksperimen, fleksibilitas. Pejabat negara, saya ini nggak pernah menjabat sebagai pejabat. Dia punya kewajiban untuk melindungi rakyatnya. Kalau dia nggak ngerti teknologi ini, karena dia nggak bisa baca atau nggak ngerti, tanya sama ahlinya. Jangan mengizinkan. Pejabat-pejabat kayak ini harus disu. Dan kita nggak usah takut. Nasib dari bangsa kita ini tergantung dari kita. Jadi jangan hanya ngomong doang, jangan hanya WA-WA doang, gosip, bergerak. Ini keadaan kita genting banget. Anak-anak saudara nanti kakinya akan elephantiasis kaki gajah, kepalanya akan mikrohidrosefalus menurut ibu-ibu yang hamil. Karena semua program dari World Positive Program mengatakan baik. Tadi saya simposium, saya bisa lihat semua betapa buruknya program ini. Program ini program depopulasi. Bayangkan, Menteri Kesehatan, saya punya fotonya, kalau kasih ke wartawan. Menteri Kesehatan menandatangani dengan Yayasan Bill Gates untuk mentransformasikan kesehatan Indonesia. Apa ini gila ini Menteri? Masa kebijaksanaan pemerintah suruh NGO yang mentransformasikan dan pakai program dia? Kamu udah disumpah Budi itu teman saya.
Kamu bisa dibawa ke international court. Dan kita tanpa karena tidak ada concern dari rakyat, tidak ada izin dari rakyat. Kamu bikin peraturan 1341 tahun 2022, kamu tidak umumkan kepada rakyat. Rakyat banyak yang nggak tahu apa-apaan ini. Saudara-saudara ngerti nggak intinya kenapa bikin press conference ini? Mengerti nggak? Anak cucu saudara itu bisa sakit, bisa musnah. Saya seorang saintis, saya punya datanya semua bahwa program ini adalah plan. Saudara-saudara kalau baca di Meksiko yang juga termasuk dalam program ini ada pesawat terbang, kita harus kembali. Kenapa? Karena pesawatnya dimasukin jutaan nyamuk. Bill Gates mengatakan di masa depan tidak ada lagi peperangan pakai serdadu. Serdadu yang dipakai dalam mosquito, baca itu mulut dari Bill Gates sendiri. Teman-teman di Departemen Pertahanan, Bais baca itu. Jangan tidur, Bill juga jangan tidur, Bais jangan tidur. Menteri Pertahanan jangan tidur. Menterinya ini bahaya. Saya jarang marah, saya kesal banget. Bodoh benar ini. Sebagai pejabat tapi tidak melakukan pekerjaan. Pengkhianat kok. Mengerti nggak ini bahayanya? Masa dikatakan kita coba aja, kita lihat hasilnya eksperimen. Emang kita uji percobaan? Kalau kita tidak menghentikan ini ke WHO tanggal 1 Desember, maka ini binding. Mereka mau bikin vaksin dan kita harus nurut. Kalau nggak kita di penjara. Kita harus menyatakan sikap. Dan kita hanya bisa appeal setelah 2 tahun, tahun 2025. Sementara itu kita udah gopekan itu semua. Saya nggak mengasut, saya punya datanya. Saya ada 11.000 saintis di belakang saya. Saya punya 7.000 dokter di belakang saya. Saya punya 1.000 lawyer internasional. Saya nggak pernah bicara seperti ini. Saya kecewa banget. Saya sudah ketemu sama gubernur, janji kami saya bilang, Pak, please bikin announcement. Sampai hari ini nggak dibikin announcement. Gimana kalau besok dilepas? Karena ini musuh mereka semua. Musuh yang memakai, ada orang asing di situ dan ada orang-orang Indonesia yang bodoh-bodoh yang mau diperalat. Maaf saya bicara seperti ini supaya saudara-saudara bangun, ngerti kenapa ini, bukan hanya nulisannya berita lalu kirim, ngerti ini. Kita nggak bisa ngomong hal-hal lagi, keadaannya genting banget. Kalau saudara punya anak ada di tepi jurang mau bunuh diri, saudara biarin. Sama, saya juga begitu. Karena sebagai ilmuwan saya ngerti banget. Saya bisa challenge semua ilmuwan yang pro sama, termasuk saya juga saudara-saudara. Saya waktu itu sebulan yang lalu saya menghubungi Menteri Kesehatan. Saya bilang, Menteri Kesehatan, tolong gunakan seluruh kemampuanmu untuk menghentikan program ini. Lalu dia bilang, oke, saya akan kirim saintis-saintis yang bikin dari Jogja. Kita dari Forum Navigator Bangsa bikin forum itu. Di sebelah kanan saya saintis-saintis world class. Ada nominator Nobel Prize. Di sebelah kiri saintis-saintis dari Universitas Gajah Mada. Ada rekamannya, saudara lihat. Setelah 30 menit, Profesor Utari, Dr. Prasetyo yang mimpin, permisi semua ngabur, nggak bisa kasih jawaban. Misalnya nanya sederhana, kalau anak saudara bikin hasilnya setelah 3 tahun apa? Ada jaminan nggak? Nggak ada research-nya. Dibilang di Jogja katanya turun 77%, iya turun cuma 1 tahun. Mana hasilnya yang kedua? Tahun kedua ada nggak? Di Sri Lanka juga begitu, turun, tahun kedua naik. Kita nggak bisa bodoh. Kita harus naikkan kesadaran kita. Dan kesadaran itu hanya bisa kalau kita punya courage. Saya ngomong ada dasarnya, bukan marah nggak ada dasarnya. Ada dasarnya. Itulah sebabnya ketua kita dan Dewan Bangsa fokus mengadakan forum ini. Saya harap Pak Dharma juga ngomong seperti saya. Gitu aja yang mau saya sampaikan. Urgent. Negara kita bisa terbelah dua nanti. Antara yang pro dengan Bill Gates sama yang kita tahu yang orang-orang yang punya consciousness lebih tinggi yang tahu ini rencana apa.
Saya tadi udah bilang, Bill Gates bilang sendiri, untuk perang tidak lebih pakai serdadu itu dari mulut dia sendiri. Cari di YouTube tuh, kalau nggak saya kasih. Serdadu yang dipakai adalah mosquito. Saya cerita lagi, tahun 2010 Bill Gates dia bikin paten. Patennya apa? Mengkomputerisasi tubuh manusia, mendaya transmisi. Melalui apa? Melalui nyamuk. Begitu saudara digigit bisa dikontrol. Dia udah patenin tahun 2010 dan di dalam patennya dia mematenkan bahwa tidak bisa dituntut. Gila ya? Dia mempatenkan paten kalau ada efek negatif tidak bisa dituntut. Jangan lupa Indonesia tahun 2045 akan jadi superpower. Kira-kira negara lain pengen nggak menjadi superpower? Enggak. Bali itu tidak pakai APBN. Bali yang biayanya itu dari Australia, Gillespie. Dan yang paling banyak disebar dari seluruh Indonesia selain 5 kota, di Bali 200 juta saudara-saudara. Pikirin itu. Dan dalam 4 bulan dia akan berkembang biak jadi 15 miliar nyamuk. Kalau rakyat Bali ada 2,5 juta dibagi 15 berapa? Satu orang 600.000 nyamuk. Ngerti nggak itu? Ini bukan sekedar pers conference tentang ngerti nggak ini? Bangsa kita bisa terbelah di negara ini. Jadi tolong dari Bahis dan Ibin teman-teman coba teliti itu teknologinya namanya IPT, Internet Protocol Transmission. Semua nyamuknya itu akan dibikin melalui Internet Protocol. Untung di Bali sistem internetnya masih jelek. Nanti lihat di Bali akan dibikin smart city, apa? Karena internetnya bagus, dikontrol semua. Kita jadi humanoid. Coba saudara lihat di Maui itu kayak Bali, kota turis. Bulan Maret yang lalu dikirim nyamuk-nyamuk seperti ini. 5 bulan kemudian nggak bisa dikontrol. Apa yang terjadi? Dibakar. Saya udah mempelajari, saya tinggal di Bali 2 bulan untuk meneliti. Saya punya semua rekamannya. Air di Bali sekarang udah tinggal setengah. Sama, di Maui waktu itu juga tinggal setengah. Di Maui kebakaran, di Bali kebakaran. Kalau you lihat titik bakarnya bukan di permukaan, di dalam. Berarti ada laser yang nembakin by design. Saudara pikir ini science fiction? Ini bukan science fiction. Kalau Bali jadi korban, tidak ada lagi turis satupun yang datang. Dan tidak ada lagi datang ke Indonesia. Mau begitu? Makanya kalau kita berhasil di Bali, baru kita minta yang di rumah kota dihentikan, kalau di seluruh Indonesia dihentikan. Lalu kita minta 12 negara yang jadi lebih dihentikan. Indonesia bisa save the world, dan mulai dari Bali. Dan saya mau mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya ke Pak Dewa. Saya baru Pak Dewa baru 5 hari. Beliau tuh sampai setengah menangis ke gubernur. Pak, please Pak, kita minta waktu 5 menit aja. Luar biasa kawan-kawan. Saya minta saudara-saudara dulu. Saudara-saudara, karena ini menyangkut juga istri saudara, suami saudara, dan anak saudara, dan itu kita cintai. Sekian, terima kasih. Maaf kalau ada salah kata, tapi yang salah kata, kalau pejabat-pejabat di Bali ini, seperti gubernur, seperti wali kota, membiarkan besok usaha saya tuntut, catat itu. Karena mereka sudah disumpah untuk membela kebaikan untuk rakyat. Jangan memutuskan sesuatu yang dia tidak tahu. Yang itu sikap gladiator bangsa. Setuju Pak Gun? Selamat ya. Kami bikin gladiator bangsa kenapa? Namanya gladiator bangsa itu dibikin. Kalau dulu gladiator itu perang pakai otot. Gladiator bangsa missionnya untuk dapat gladiator orang Indonesia yang punya otak yang cemerlang dan punya keberanian, calon-calon pemimpin di masa depan. You lihat tuh YouTube-nya, yang datang tuh kelas berat semua, termasuk calon presiden Amerika yang kecil juga, orang-orang yang cerdas di situ. Saya pengen saudara jadi gladiator bangsa, jadi pemimpin seperti Pak Dewa.